Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Sharing WPPH. Kali ini kita kedatangan Kadif dan Sekdiv dari Divisi Hubex. Boleh perkenalan nggak? Halo, perkenalkan saya Muhammad Iman Syahanif, akrab disapa Iman. Saya Kepala Divisi Hubungan Eksternal IMAIF Unsrik Kabinet Arunika. Halo semua, kenalin aku Diang Ramadan Tirmi, biasa dipanggil Diang. Aku di sini diamanahkan sebagai sekretaris divisi untuk Divisi Hubungan Eksternal Kabinet Arunika. Salam kenal. Baiklah. Kalau kalian boleh tahu nih Kak, sekarang kalian selain kuliah, kesibukan kalian ini lagi apa ya? Mungkin bisa dari Kak Iman duluan. Dari aku. Kalau ini bahasa Indonesia, ya. Gabung-gabung aja boleh. Gabung-gabung aja. Kalau aku itu selain kuliah, part time job, terus juga ada tergabung di salah satu organisasi lain. Itu aja sih untuk saat ini. Kalau aku sih sekarang karena kebetulan lagi libur kuliah, jadi kerjaannya sekarang lebih fokus ke organisasi sih sebenarnya. Karena masih ngejalanin proker-proker juga kan, walaupun libur, jadi lebih fokus ke organisasi sih sekarang. Organisasi kalian selain IMA itu apa aja ya? Kalau kalian? Kalau aku selain di IMA itu ada di organisasi nasional itu namanya English Learner ID. Jadi itu organisasi yang kayak untuk teman-teman yang mungkin suka sama bahasa Inggris, mau belajar bahasa Inggris, jadi aku ikut di organisasi itu. Berarti Kak Diang nih jago dong bahasa Inggrisnya ya harusnya. Iya. Tes. Lumayan lah kali ya. Oh ya, kalian kalau disuruh mau pilih kuliah itu mau offline atau online sih sebenarnya? Dari aku. Kalau dari Kalau menurut aku itu lebih ke dua-duanya sih. Karena kan terkait online ini mungkin kalau di luar negeri itu sudah lumayan sering lah. Dan ini merupakan shock culture buat kita. Jadi kita tuh belum terbiasa aja dengan online ini. Tapi kalau untuk saat ini karena sudah mulai terbiasa dengan online, ya kuliah bisa di mana aja gitu, nggak harus di kampus. Tapi karena memang gara-gara shock culture, kalau menurut aku, karena kita sudah kebiasa dengan tatap muka, jadi wajar lah kalau misalnya online ini kadang sulit nangkep gitu. Itu aja sih. Jadi lebih pilih yang mana? Aku lebih pilih online sih. Online? Iya, online. Lebih fleksibel ya? Lebih fleksibel. Bisa di mana aja kuliahnya? Bisa di mana aja. Sama sih, kalau aku kayaknya lebih pilih online karena lebih, yang pertama tadi fleksibel. Jadi kalau misalnya mau mungkin ada kegiatan lain, atau biasanya kan kalau online tuh waktunya nggak selama offline. Terus kalau offline itu kan harus bolak-balik ke kampus. Terus kalau misal kampusnya jauh kan memakan waktu yang lama. Jadi kayaknya lebih enak online dan lebih pilih online deh. Tapi kan Kak Iman udah pernah cobain offline ya, angkatan 19 kayak. Udah. Kalau Kak Dian kan belum sama sekali. Kak Dian nggak pengen sama sekali ngerasain offline gitu. Jujur pengen, karena kan kayak dari cerita-cerita cutting tuh kayak bilangnya seru loh kalau offline, apalagi kalau yang pilih kampusnya di Indralaya kan, nyobain PP pulang pergi berangkat ke kampus katanya seru. Jadi ya sekali pengen lah coba, tapi masih lebih condong ke online ya? Iya kan lebih nyaman ya, udah nyaman udah 2 tahun online, jadi kayaknya enakan online. Oke, berarti kalian berdua prefer online ya? Online. Tapi kalau kegiatan pengennya offline. Iya, kalau kegiatan kampus yang kayak acara organisasi offline tuh seru sih. Iya. Bisa lebih bersosialisasi ya? Betul. Oke, lanjut. Kalau siapa? Rizky. Kalau Rizky? Kok nanya ke saya ya? Kalau Rizky suka online? Sih sebenarnya online lebih enak ya, sebenarnya bisa kemana-mana juga. Tapi pengen juga ngerasain offline karena belum pernah sama sekali juga. Kalau boleh tahu kalian apa ya, kayak motivasi kalian ingin masuk akuntansi itu pas masih SMA mungkin? Waduh, berat. Kalau aku kan sejalur sih, aku dari IPS. Iya. Kepengennya tuh memang masuk ekonomi.
kalau nggak manajemen, ya lo akuntansi. Jadi keterimalah di akuntansi Unsri. Udah gitu doang, enough. Gak ada yang muluk-muluk karena suka akuntansi lah, karena ini. karena diterima di sana ya. Iya. Kalau masuk di sana langsung ambil langsung di situ. Oke. Kalau Kak Dian untuk di IPS juga? Kalau aku emang dari SMA itu udah IPS. Oh. Terus emang lebih condong ke ekonomi. Terus juga emang dari dulu lumayan bisa lah istilahnya di akuntansi kan. Kak Dian ini dulu pas SMA sering ikut lomba akuntansi juga ya Kak Dian ya? Wow. Tahu? Kok aku baru tahu? Tahu? Iya, dulu pas SMA sering ikut lomba akuntansi gitu. Jadi lebih condong ke akuntansi. Tapi sebenarnya selain akuntansi, aku tuh pengen nyoba ke jurusan lain. Salah satunya hubungan internasional sama sastra Inggris. Tapi berakhirnya di akuntansi ya? Iya, tapi berakhirnya di akuntansi. Jadi kemarin SPM atau USM itu ngambil HI juga? Iya, betul. Pas SNMPTN itu ngambilnya akuntansi sama hubungan internasional. Iya. Lebih prefer? Sebenarnya pengen hubungan internasional sih. Cuman karena udah diterima di akuntansi dan nggak salah juga jadi anak akuntansi, ya udah jadi akhirnya di akuntansi. Garis Tuhan. Betul. Mungkin itu udah bisa dibilang bakat kakak ya? Aduh. Karena kan kalian kakak ini udah sering ke lomba-lomba gitu. Oh, sering ikut lomba? Iya, kayaknya emang udah ditakdirkan akuntansi ya. Dan sebenarnya emang dua orang tua aku itu dua-duanya lulusan akuntansi dulunya. Oh, jadi nurun. iya kayaknya nurun ke anaknya. Ternyata akuntansi juga. Jadi ya gitu. Jadi pelajaran akuntansi itu aman semuanya? Dari pengantar akuntansi sampai ke AKL? Aman ya? Aman lah, aman. Oke, berkaitan sama itu, kalian punya hobi nggak? Hobi yang bener-bener kalian suka gitu? Mungkin. Kalau kata Kak Iman? Jujur, hobi aku. Kalau hobi itu ada dua. Satu, olahraga. Walaupun ya. Iya. Itu khususnya di futsal, suka futsal sama baca historical book, buku sejarah itu suka banget. Wow. Wow ya. Kalau kalian? Kalau aku jujur Ya, yang selain akuntansi ya. ya nggak mungkin dong. Kalau hobi, jujur aku hobinya suka hobi baca juga. Tapi kalau aku tuh hobi bacanya lebih ke Korea. enggak, no. Lebih ke buku-buku novel gitu sih. Terus aku suka nonton film juga suka sih. Genre apapun kecuali horor sih kayaknya. Hobi aku sih itu. Khususnya Korea. Ya, Korea juga suka lah. Plastik. Oke. Kalau misalnya orang-orang nanya nih, kenapa kalian lebih pilih IMA daripada organisasi-organisasi lain di Unsri? Kan banyak tuh kan yang di Unsri organisasi selain IMA. Kenapa tuh? Dari aku ya. Iya. Kalau di IMA itu kalian bisa tahu informasi di seputar jurusan, terus juga kalian berorganisasi bareng teman-teman kampus kalian. Jadi terus juga untuk CV itu kalian di Ikatan Mahasiswa Akuntansi sekali lagi satu lurus dengan jurusan kuliah kalian gitu. Jadi aku lebih prefer untuk join IMA gitu. Kalau aku sih emang dari awal sebenarnya udah tertarik untuk masuk ke organisasi jurusan aja sih, karena selain mungkin untuk lebih mengenal tentang jurusan juga menurut aku biar lebih banyakin temen yang dari satu jurusan aja sih sebenarnya ya kan, karena kayak kadang teman satu jurusan aja nggak kenal, makanya ikut IMA biar Mungkin nanti adaptasinya mungkin lebih cepat juga. Nah itu dia bener. Terus juga pengen bikin acara lah sama teman-teman dari akuntansi, anaknya seru-seru. Wow. Oke, kalian ini kan Kadif dan Sekdiv dari Hubex. Hubex itu kalau di organisasi IMA ini ngapain aja sih? Yang jelas Hubex itu gerbangnya IMA gitu. Jadi kalau misalnya dari luar pengen
masuk ke IMA itu melalui hubungan eksternal dulu. Udah sih, itu aja sih. Kalau mungkin aku nambahin kali ya. Kalau hubungan eksternal itu emang yang pasti kayak tadi yang dibilang itu gerbangnya IMA. Jadi kalau misalnya orang luar atau pokoknya yang eksternal lah itu mau masuk ke IMA mungkin atau mau mengirim informasi dari luar itu pasti ke hubungan eksternal dulu. Masuknya dari kita dulu tuh. Terus kalau kita juga mau ngasih info keluar itu juga kadang dari kita. Jadi hubungan eksternal itu juga dilihat sebagai covernya IMA sih. Kalau hubungan eksternalnya bagus, pasti orang luar itu lihatnya, wah IMA-nya juga bagus nih, karena hubungan eksternalnya bagus. Gitu. Oh, berarti kalian nih emang suka sama Hubex atau dulu tuh pengen ada ambil divisi lain gitu? Oh, kalau aku dari dulu memang hubungan eksternal terus sih. Dari pertama kali masuk IMA tuh 2019 itu sudah staf muda di hubungan eksternal, 2020 vakum, 2021 hubungan eksternal lagi. Di organisasi lain pun hubungan eksternal, nggak tahu kenapa. Emang udah suka aja ya? Udah suka sama hubungan eksternal. Sama sih, aku juga dari pertama kali masuk itu udah pilih hubungan eksternal karena emang suka sama hal-hal yang berkaitan sama kayak berinteraksi sama orang lain lah, berinteraksi sama orang luar yang pastinya divisi hubungan eksternal tuh itulah pekerjaannya gitu kan. Memang dari awal udah pilih itu sih. Oh iya. Lanjut, kalau di setiap divisi ada Kadif dan Sekdiv. Ini bedanya Kadif dan Sekdiv itu apa sih? Pertanyaannya setuju ya jawab. Apa ya? Kadif, Sekdiv. Kalau menurut aku, kalau secara administratif mungkin beda kan, segala penandatanganan segala macam. Tapi kalau dalam bekerja kami sama gitu. Sama aja. Kadif, Sekdiv itu bukan cuman ban serep, melainkan benar-benar backup dari belakang, dari samping gitu. Jadi ketika Kadif gak bisa itu bakalan Sekdiv menjadi Kadif. Ketika Sekdiv nggak bisa itu jelas Kadif bakalan langsung turun tangan gitu. Jadi saling bantu gitu ya? Saling bantu. Karena kalau menurut aku izin nambahin ya. Iya. Kalau di organisasi itu sama aja gitu. Sama-sama belajar, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang, saling ngelengkapi. Jadi semua program kerja itu nggak bisa dilakuin sendiri-sendiri. Bukan cuma Kadif Sekdiv yang sama, kalau menurut aku pribadi satu anggota pun sama. Iya. Kalau dari aku itu. Kalau dari Kadian mungkin ada tambahan? Ya kayak yang dibilang tadi sih, mungkin secara administratif dan secara tertulis kali ya. Kadif itu kan mungkin ketua lah ya, kepalanya kan, pasti secara jabatan lah lebih tinggi daripada Sekdiv atau sekretaris kan. Mungkin kalau sekretaris itu mainly kalau aku nih sebagai sekretaris itu kan pekerjaannya ya membantu lah, istilahnya membantu pekerjaan Kadif ataupun menggantikan kalau misalnya Kadifnya nggak bisa gitu. Mungkin itu sih kali perbedaannya. Oh iya. Buat teman-teman yang kepo perbedaannya apa itu? Selama kalian di IMA nih, apa sih tantangan terbesar yang pernah kalian hadapi di sini? Oke. Mungkin terkait responsibility ya, pertanggungjawaban. Setiap Kadif, setiap Sekdiv itu pasti punya pertanggungjawabannya masing-masing itu beda. Kalau dari aku itu pertanggungjawaban aku itu tentang keaktifan. Aku tidak mau anggota dari hubungan eksternal khususnya itu pasif. Jadi gimana caranya mereka itu ketika demisioner dari IMA itu ada isi, maksudnya tuh sudah diisi oleh IMA yang tinggal dia tekuk. Jadi bukan sekedar program kerja yang berhasil, tapi lihat program kerja itu semuanya terlibatkan apa enggak gitu. Karena aku pribadi itu ngerasa gagal ketika ada salah satu anggota yang pasif gitu. Mereka jadi kayak buang-buang waktu dan cuma megang nama doang, itu aku benar-benar gak senang. Kalau dari aku itu.
Kalau aku sih mungkin ini ya, kadang yang namanya di organisasi kan nggak mungkin selamanya kita lancar terus, pasti ada aja masalahnya kan. Kalau dari aku pribadi sih mungkin apa tadi, masalah terbesar gitu ya dihadapi ya? Iya. Mungkin ini sih, kadang pasti ada lah yang namanya miskomunikasi kali ya. Kayak kadang misalnya kita ngomong A atau taunya B. responnya B, atau ternyata nerima responnya B. Jadi kadang kayak, hah gimana gitu. Kadang nggak nyambung jadinya kan. Otomatis pasti jadi masalah gitu kan kalau kita miskomunikasi. Mungkin yang selama ini kadang jadi masalah terbesar itu sih untuk di organisasi IMA. Oke. Kalau tadi kita bahas tantangan, sekarang kita bahas kenangan yang tak terlupakan. Ada nggak kalian kenangan yang benar-benar kayak, wah ini keren sih? Dari Kak Iman dulu aja. Apa ya? Kenangan yang tak terlupakan. Mungkin ini deh. Jadi bagian, maksudnya pernah ikut kompetisi Bujang Gadis Palembang sih. Saat di finalis, di mana aku dapat kesempatan untuk di panggung besar memberikan pendapat, dan terus di situ juga aku dapat pembelajaran banyak, dimana itu tuh bakalan membekas terus di kepala saya gitu. Itu dong. Itu doang. Oke. Kalau kalian, Kalau aku, bentar, ini untuk di IMA nih maksudnya? terserah nih gimana. Oh, Kalau di mana aja, oke. Pengalaman apa ya? Mungkin aku ambilnya di IMA aja kali ya. Iya, 5. Kalau di IMA kayaknya jujur tiap kegiatan offline sih kayaknya. Maksudnya langsung ketemu sama teman-teman Oh, nih iya. ya kan. Biasanya kan kalau ketemu sama teman-teman langsung tuh seru tuh jadinya, jadi banyak kenangan. Entah itu ngerjain proker atau mungkin rapat bareng yang langsung ketemu teman-teman tuh biasanya jadi kenangan sih. Balik lagi ke kegiatan offline kan. Iya, kegiatan offline itu seru banget guys. Lebih seru aja ya. Iya. Seru banget. Seru banget nih, Rizky udah udah? banget. Kegiatan offline. Kegiatan offline? Offline. Ini iya. Offline. Oh iya, ini offline. Kan kita langsung ketemu sama Rizky. Bener. Iya. Ini kan bukan di Zoom kan ya? Iya benar. Ini pertanyaan khusus untuk Kak Iman ya. Ini kakaknya udah masuk tahap akhir ya? Iya. Ini gimana Kak rasanya jadi mahasiswa ini? Oke. Kamu udah tua ya? Aduh. Semester 7 itu sudah mulai nyusun skripsi. Gimana jadi maksudnya? Iya. Gimana rasanya? Rasanya tuh lebih ke tanggung jawab sih. Takutnya malas nyusun skripsi gitu. Tapi harus diingat dan ditekankan sih kalau misalnya kuliah itu nomor 1 kalau dari aku. Iya. Jadi semoga bisa selesai tahun depan, kalau nggak tahun ini. Gitu aja sih secepatnya aja. selesai. Tepat waktu lah ya. Kalau dari Kak Dia? Kan aku tadi kan pertanyaan. Oh iya, lupa juga. Kamu aja ya? gimana sih? Kan aja. Kan. Oke, lanjut pertanyaannya. Kira-kira nih kalau misalnya kalian udah lulus dari akuntansi, kalian mau ngapain sih? Apa kalian langsung nyari kerja atau kalian lanjut S2 atau apa nih? Dari aku ya. Iya. Kalau aku itu pengen fokus cari uang sih. Sekarang sudah mulai merintis bisnis gitu. Nanti beli ya. Harus beli ya baju kami. Masukin sini. Masukin ke sini. Jadi kalau sekarang itu pengennya tuh pas lulus ya cari uang. Mulai dari usaha, sekarang sudah mulai merintis, terus juga ataupun kerja gitu pokoknya. Belum kepikiran untuk S2. Mungkin nanti kepikiran untuk S2. Sama sih, kalau aku lebih pengen kerja, ngumpulin duit banyak-banyak, nikmati dulu waktunya setelah selesai sekolah istilahnya tuh. Kalau duitnya udah banyak, udah bisa keliling dunia gitu kan ceritanya. Kalau pengen S2 ya kenapa enggak S2, tapi cari duit dulu biar S2 nya bisa pakai biaya sendiri, nggak ngebebanin orang tua.
Karena udah tadi terlanjur ngomongin bisnis nih, kita mau nanya. Kalian berdua emang kalau misalnya ada bisnis tuh bisnisnya ngapain sih? Maksudnya Bisnisnya dalam bentuk apa gitu Kak? Oke. Kalau sekarang ini harus di-spill di sini ya. Sebentar lagi tuh mau launching brand lokal. Wow. Itu dalam apa? Pakaian. Kalau yang lagi jalan ini di wedding organizer. Tuh. Terus juga sekarang lagi fokus di belajar sih. Belajar di bisa ekspor gitu. Wow. Itu aja. Kalau dari kalian ada ya? Aku nggak ada bisnis. Oh belum ada. Iya, aku belum ada, jadi nggak tahu mau Cepatnya jawab mungkin apa. ada ya? Amin. Kalau udah ada idenya, ada modalnya, ntar kita coba. Kok ada juga. IG-nya dulu sih? Ya kan ada ide, Oh, itu ide, bukan kirain ide. Ide kalau udah ada idenya dong dan ada niatnya. Benar. Iya, kan harus ada niatnya dulu. Harus ada niat. Di sini ada nggak sih yang anak rantau gitu di antara Kak Iman dan Kak Dian? Pasti sama-sama orang Palembang sih. Sini rantau kan mau ke Indralaya deh. Oh iya, dari Palembang ke Indralaya tuh rantau, benar. Tahu beda kan kabupaten kota. Benar. Oh iya, di Iman kan organisasinya cukup besar kan ya? Pernah nggak kalian ngerasain selek-selekan selama di Iman? Slack. Iya. Selek tuh nggak, gimana? kayak nggak suka sama orang Oh. gitu. Kalau nggak suka sama orang secara pribadi itu nggak pernah. Pernah. Tapi kalau nggak suka sama orang terkait pendapat itu sering. Sering. Itu Setuju. sering. Karena Setuju. kalau terkait pendapat itu kan kita beda-beda gitu. Tapi tetap harus terima. Betul. Jadi kalau selek untuk pribadi, untuk personal nggak pernah sama Nggak sekali. pernah. Dan jangan untuk kabinet selanjutnya ataupun sekarang ya. Nah. Oke. Sama sih, kayaknya kalau untuk selek atau misalnya nggak suka sama orangnya langsung tuh kayaknya nggak pernah deh. Kecuali beda pendapat atau beda opini lah ya, itu kan sering, namanya manusia kan pendapatnya beda-beda. Kalau misalnya nggak suka sama orang langsung, aku nggak suka kamu, itu nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Oke. Di kuliah ini kan capek ya, apalagi kalian pun kuliah organisasi yang Kak Iman tadi kan dia ada bisnis juga, dia bikin WO. Kalian ada nggak sih support system di kuliah nih? Mungkin dari Kak Iman dulu, ada nggak ya Kak Iman? Ya. Jelas. Yang pertama tuh orang tua lah. Nah, Jadi pertanggungjawaban kamu. Kenapa kameramennya ketawa nih? Ketawa. Oke. Pertama orang tua kan, jadi biaya kuliah masih masih ditanggung. Iya, betul. Jadi pertanggungjawabannya tuh jangan membebani. Jangan membebani orang tua, itu support system yang pertama. Nah, yang kedua selain orang tua dan keluarga itu juga lah sudah punya pacar. Iman sudah punya Itu pacar. termotivasi. Kameramen juga ya. Jadi termotivasi lah untuk lebih maju lagi untuk ke depan gitu. Kalau aku sih itu support system dong. Teman-teman nggak punya teman. Teman-teman, ya teman-teman Iya, yang support teman-teman. Lupa lupa teman. Lupa temen. Enggak. Orang tuh biasa kalau udah punya pacar tuh suka lupa temen kan. Emang gitu biasanya. Kalau lanjut dari Kak Dian, Kalau aku ya sama sih, yang pertama kan orang tua. Tadi juga udah dibilang Kak Iman, membantu dari segi biaya, dari transportasi juga kadang kan masih diantar orang tua. Terus yang kedua teman-teman. Ini kan temen aku semua nih. Yeah. Kameramen juga temen aku. Yang kedua dari teman-teman sih, karena kan ya di akuntansi ini kan kita punya banyak temen juga. Saling membantu lah. Terus tuh udah sih kayaknya itu aja deh. berarti Kak Dian ini belum ada pacar ya? Iya, bisa nggak usah diperjelas? Kalau misalnya teman-teman deket tapi masalah itu ada nggak, Kak? Itu nggak ada juga sih. Oh, nggak ada juga. Nggak ada juga, iya. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Teman, semuanya teman. Semuanya teman, iya. Oke. Semuanya teman. Iya. Oke, kalian ini kan Kadin dan Sekdiv. Gimana cara kalian tuh biar ngatur anggota kalian tuh biar nggak ngelanggar, biar mereka aktif gitu?
nggak pasif? Mungkin dari Kak Iman duluan. Oh, kalau ngelanggar, alhamdulillah kayaknya Upex belum pernah ya. Tapi kalau perihal gimana caranya buat mereka pasif, buat mereka nggak pasif, kalau menurut aku langsung rangkul ke bawah. Kenapa? Karena mereka tuh kalau nggak ditegur, kalau nggak dirangkul, kalau nggak diajak, itu mereka bakalan diam. Ya terlepas mereka punya beberapa organisasi di belakangnya juga selain IMA, mereka tuh mau nggak mau harus bertanggung jawab dan sudah berkomitmen dari awal ketika masuk IMA, itu berarti mereka harus aktif gitu. Jadi kuncinya itu kita Kadif Sekdiv itu benar-benar harus ngerangkul, bahwa diajak, ayo ini setiap kegiatan itu diajak agar mereka itu merasa dilibatkan gitu. Kalau dari aku sih itu. Lanjut Kak Diang. Oke, mungkin aku tambahin kali ya. Kalau di Ubex sendiri itu benar kata Kak Iman tadi, kita langsung ngerangkul lah istilahnya ke bawah, langsung bukan ke bawah sih, maksudnya ke teman-teman staff gitu kan. Kita langsung ngajak ngobrol. Sebisa mungkin juga kita tuh nggak fokus ke satu atau dua orang anggota aja. Sebisa mungkin semuanya diajak terlibat gitu. Siapapun, bukan cuma satu orang atau dua orang aja yang diajak terlibat. Terus sebisa mungkin juga kalau di grup itu kalau kita sering ajak ngobrol, jadi bukan cuma buat ngebahas proker. Kadang kan kita juga kayak ya entah itu ngelucu lah, ngobrol lah di grup gitu kan. Itu penting. Biar suasana cair gitu. Nah, itu penting. Jadi kalau kalian ngumpul itu jangan cuma ngebahas tentang organisasi, ini saran gitu. Harus juga ngebahas tentang perkuliahan, apalagi kalian nanti punya adik-adik tingkat. Nah itu dibahas juga tentang perkuliahan, atau dibahas tentang pengalaman-pengalaman kalian gitu. Biar nggak kaku gitu. Dan juga terkait dilibatkan, karena aku tuh kadang juga penasaran kalau mereka ini kalau digali potensinya itu pasti ada gitu. Dan itu terjadi di salah satu anggota, kayak dia pasif tapi setelah dirangkul, digali potensinya, ternyata potensi dia situ dan dia selama ini nggak dikasih panggung gitu untuk itu. Jadi itu dari aku. Thank you. Kadang habis kayaknya itu. Oke. Selama kalian jadi Kadif dan Sekdiv ini banyak asiknya atau sedihnya sih? Kalau dari aku asik sih. Asik ya? Asik, enjoy. Jadi dinikmatin gitu. Dinikmatin setiap pertanggung jawabannya itu. Dan itu juga kan jadi pengalaman. Jadi ketika sudah selesai di misioner itu bakalan ingat pengalaman-pengalaman itu. Terus juga pengalaman itu juga bisa dipakai. Jadi bawanya enjoy. Asik. Kalau aku sih sebenarnya kalau mau dibilang asik atau lebih ke sedihnya, kayaknya ya asik sih. Cuman kalau sedih ya pasti ada lah, maksudnya. Iyalah, namanya organisasi nggak mungkin kan senang terus, pasti ada lah kadang kayak ups and down-nya. Kadang-kadang kayak capek lah, pengen marah lah rasanya atau apa, itu pasti ada. Cuman maksudnya kalau kita mikirin sedihnya terus kan itu juga mempengaruhi kita ya, kinerja kita kan jadi ngedown. Jadi lebih asik kalau kita pikirin asiknya. Sebenarnya kan kalau kita ikut organisasi itu pasti banyak pengalaman serunya lah. Kalau dari aku justru ups and down-nya tuh yang bikin asik ya. Iya kan? Nah iya betul. Wow, keren. Ya betul. Sudah tantangan kayak. Iya betul. Oke. Gimana sih cara kalian untuk membagi-bagi kayak waktu kuliah, waktu organisasi, waktunya bisnis? Itu kan perlu diatur semua ya. Oke. Ya itu gimana sih? Mungkin dari Kak Iman, karena Kak Iman kan Sibuk. Apa enggak. Sok sibuk banget. Gimana nih? Sok sibuk sumpah. Terus oke. Untuk manajemen waktu. Jadi kuliah itu nomor satu kalau dari aku, sekali lagi. Kalau perihal organisasi dan juga bisnis itu kan sudah ada tim. Jadi aku lebih ke arah yang membutuhkan aku. Ketika aku sangat dibutuhkan di tempat itu, aku bakalan di tempat itu. Kayak contoh, pasti kalian di pertanyaan masuk IMA itu kalau misalnya 2 proker, organisasi ini atau organisasi lain. Jadi kan di situ sudah ada panitia, jadi kalian tuh nggak sendiri. Carilah tempat
yang membutuhkan gitu. Kayak misal kayak Farhan. Kalau kameramen ini namanya Farhan. Iya. Kalau misal dia nggak ada di tempat, itu nggak ada kameramen. Iya. Sedangkan di sana sudah ada kameramen, pasti Farhan bakalan di sini. Iya. Di sini lebih butuh ke Farhan. Iya, cari yang membutuhkan gitu. Terlepas juga itu nggak keluar dari tanggung jawab kita gitu. Oh, sudah? Udah. Oh ya, sekarang giliran aku berarti. Kalau aku sih, kalau membagi waktu ya, caranya manajemen waktu yang pasti tentu yang pertama itu kuliah dulu, baru setelah itu organisasi. Karena ini kayak yang tadi pertama bang aku bilang kan, karena kuliahnya lagi libur, jadi sekarang lebih fokus ke organisasi. Gitu sih cara aku sebenarnya. Kalau misalnya kuliahnya udah kelar atau ngerjain tugasnya udah kelar segala macam, baru fokus ke organisasi. Sebisa mungkin kuliah dulu baru organisasi. Jangan kebalik. Iya. Kalian masuk IMA nih gara-gara kuliah. Iya, betul. Jangan sampai balik ya. Sebisa mungkin seimbang gitu, bagus semua jadinya. Semua. Iya gitu. Ada yang tahan nggak ikut UAS demi proker. Nah, itu salah. Waduh. Salah banget itu. Harus seimbang guys. Oke. Mungkin kalian ada komentar untuk divisi yang di bawah naungan kalian ya, Hubex ya. Ya. Mungkin dari Kalimantan duluan setelah aktif. Waduh. Komentar. Oke. Jujur untuk sampai saat ini Hubex sudah menjalankan job desk-nya masing-masing dengan baik. Terus juga bahkan ada yang ngerembes ke proker-proker yang lain. Kalian Bagus, sudah apa? Ngerembes program itu bagus ya. Bagus itu. Jadi kalian sudah mau aktif, nggak pasif sama sekali kalau aku perhatiin. Dan itu semua berkat kalian sendiri. Gitu aja. Tetap aktif sampai ke organisasi-organisasi lain setelah dari aktif. Ini komentar ya. Komentar aja. Komentar. Kalau sejauh ini sih Hubex alhamdulillah udah aktif sekali anak-anaknya. Kemarin juga sempat dapat awards Oh, iya. kan. Iya kan. Yang member teraktif itu Iya, ya. dapat salah satu staff teraktif lah gitu kan. Eza keren Eza. Masuk Eza Dava. Shout out to Eza Dava. Cines. Jadi kan membanggakan lagi tuh, berarti anggotanya aktif, proker yang dijalani juga alhamdulillah lancar. Sekarang juga lagi menggarap proker lain, lagi persiapan proker lain kan. Sejauh ini bagus sih kayaknya. Proker sama kami ya. Iya. Iya, Kepo. ditunggu aja. Kepo. Iya, pokoknya kepo. Pokoknya tunggu Iya. aja ntar ada proker sama Di divisi lain. award kemarin juga semua masuk nominasi semua sih, Iya, walaupun nggak menang. Betul. Kemarin divisi kita itu sempat dapat nominasi Teraktif iya, lah. teraktif lah, terkreatif dan lainnya. Jadi kayak ternyata membanggakan dan wow gitu divisi ini. Terus ya komentarnya itu sih, ternyata sudah aktif, walaupun mungkin 1-2 kadang ada yang masih lah, mungkin agak biasa aja. Tapi overall sekarang bagus. Oke, yang terakhir nih. Yang terakhir. Pesan dan kesan kalian selama di IMA dong. Kesan dulu. Kalau kesan aku di IMA ini sudah jadi pengalaman yang luar biasa lah buat aku. Terus juga untuk anak-anaknya tuh ada yang pasif, ada yang aktif, itu terlihat jelas lah. Jadi untuk kesannya itu sangat bagus buat aku. Jadi mahasiswa baru harus join IMA. Terus untuk pesannya itu untuk kabinet selanjutnya, apalagi semester akhir ini, kalian tuh harus lebih aktif, dan khususnya untuk BPH sama BPI untuk ke depan itu harus rangkul lagi yang di bawah gitu.
Jangan cuma terfokus dengan keberhasilan proker. Buat apa proker itu berhasil, tapi yang lain nggak kebagian untuk pengalaman tersebut. Tuh. Dan pesan juga buat staf muda, anggota, itu di sini harus ditanemin sih. Di sini tempat belajar, sama-sama belajar. Aku sudah bilang dari awal wawancara kalau Rizky dapet, itu aku bilang dari ketua umum sampai ke anggota, itu semuanya sama-sama belajar, sama-sama punya kelebihannya masing-masing, sama-sama punya kekurangannya masing-masing, dan itu semua saling melengkapi di organisasi. Dan jangan merasa lebih besar daripada organisasi, gitu aja. Kalau aku kesannya kalau selama di IMA ini sih udah 2 tahun kali ya, dari tahun kemarin kan. IMA asik sejauh ini, proker-proker yang jalan ini juga asik, beragam juga prokernya. Teman-teman baik itu teman BPI, BPH maupun staf muda anggota gitu, orang-orangnya juga friendly, rame juga orangnya, nggak yang kayak pendiam semua atau gimana. Untuk kesan mungkin apa ya? Kesannya seru sih sebenarnya. Iya, tergabung di IMA itu seru banget loh guys. Banyak pengalaman yang bisa kalian dapatkan, pembelajaran yang bisa kalian dapatkan di IMA kalau kalian gabung di IMA. Kalau pesan mungkin kedepannya sama sih, mungkin untuk anggota baik dari BPI, BPH maupun anggota staf muda itu mungkin kita bisa lebih berbaur antar divisi, nggak cuma di divisi itu aja, jadi bisa berbaur dengan divisi lain, terus kita bisa mungkin bikin proker yang lebih beragam, lebih kreatif lagi, nggak monoton itu aja gitu kan. Terus banyakin acara offline, apalagi kalau misalnya pandeminya udah mulai berkurang kan, seru banget kalau misalnya banyak proker offline. Kenangannya pasti lebih banyak juga. Nah itu, terus pesannya mungkin untuk nanti kalau misalnya demisioner kan bakal ada wajah-wajah baru nih di IMA kan, jadi semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan IMA mungkin bisa jadi salah satu organisasi yang diakui lah di Unsri maupun di nasional gitu kan. Dia yang IMA lagi kan? We'll see. Apakah akan muncul wajahku lagi di podcast Sharing with BPH? Kita nggak tahu. Oke, udah nih. Udah. Oke, segitu dulu podcast Sharing with BPH pada hari ini bersama Kak Iman dan Kak Dian, Kadif dan Sektif dari Ubex. Thank you, Nantikan kami di podcast Sharing BPH di selanjutnya. Bye. Thank you, Bye. PPSDM. Thank you. Bye bye.